Seiring 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia terus mencatat kinerja positif. Para pelaku pasar optimistis IHSG dapat menembus level 8.000 tahun ini. Seiring 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal Indonesia menyentuh 17,01 juta single investor identification pada Juli 2025. Investor pasar modal tumbuh 2,14 juta atau 11,42% dibandingkan akhir 2024 yang mencapai 14,87 juta SID. Dari sisi penawaran saham perdana atau IPO pada 2025 ada 22 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan dana dihimpun mencapai 10,39 triliun rupiah hingga 8 Agustus 2025. Sementara dari sisi kinerja indeks harga saham gabungan naik 6,14% year to date ke posisi 7.533 pada Jumat 8 Agustus 2025. Di kawasan ASEAN, kinerja IHSG berada di peringkat 3 di bawah Vietnam dan Singapura, sedangkan di Asia Pasifik, kinerja IHSG berada di peringkat 7. Para pelaku pasar optimistis IHSG dapat menembus level 8.000 tahun ini yang bertepatan pada momen peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali di IDX First Session Closing, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemangku kepentingan terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat 3 pilar pengembangan pasar modal Indonesia. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan bersama pemangku kepentingan terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat 3 pilar pengembangan pasar modal Indonesia. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sambutannya saat seremoni pembukaan perdagangan dalam rangka HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, pilar pertama yang menjadi fokus yakni peningkatan suplai melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial termasuk UMKM dan startup digital. Langkah ini didukung dengan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. OJK juga berfokus pada penguatan demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong partisipasi investor institusi, serta menekankan penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dalam menjawab arah kebijakan pengembangan pasar, OJK bersama seluruh stakeholders di pasar modal terus memperkuat 3 pilar utama pengembangan pasar modal. Pertama, peningkatan supply. Melalui akselerasi pencatatan perusahaan potensial, termasuk UMKM dan startup digital, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Bonds, sukuk wakaf, dan securities crowdfunding. Kedua, penguatan demand dengan memperluas basis investor retail domestik, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas partisipasi investor institusi. Ketiga, penguatan infrastruktur pasar dan partisipan melalui transformasi digital, perbaikan sistem pengawasan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dan selanjutnya, isu keberlanjutan masih menjadi prioritas pengembangan pasar modal kita.
Mahendra meyakini pasar modal Indonesia akan semakin strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sesuai Astacita 2025 sampai 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. BI menegaskan pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar, tetapi juga inisiatif sederhana seperti pengelolaan limbah, bahan baku, dan efisiensi energi. Bank Indonesia menggandeng 12 bank pionir anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia untuk mempercepat pembiayaan hijau bagi pelaku UMKM. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menilai edukasi konsep hijau sejak dini kepada pelaku UMKM menjadi sangat penting mengingat sektor ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Menurut Destri, pembiayaan hijau tidak hanya menyasar proyek berskala besar tetapi juga inisiatif sederhana seperti pengelola limbah bahan baku, efisiensi energi, dan penerapan sirkular ekonomi. Kita mencoba untuk melakukan business matching, kita mulai dengan UMKM binaan kami yang jumlahnya ada sekitar 3.000-an UMKM. Kita lihat mana yang memang mereka layak untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Itu akan kita coba terus. Hingga 1 Juli 2025, BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar 33,7 triliun rupiah untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan hijau dan kendaraan listrik. BI juga memperluas dukungan melalui pendampingan bisnis, business matching, dan penguatan pasar keuangan hijau. Salah satunya dilakukan lewat pembelian surat berharga hijau sebagai bagian dari instrumen operasi moneter dan cadangan devisa. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG sesi pertama hari ini, di mana IHSG pada penutupan sesi pertama hari ini ditutup menguat 0,75% ke level 7.590,18. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.589,46 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.630,1. Adapun 350 saham mengalami penguatan, 228 saham mengalami penurunan, dan 220 saham tidak berubah atau stagnan. Adapun pemirsa, dari top gainers atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada BBCA yang mengalami penguatan 2,41%, DSSA mengalami penguatan 6,97%, Brand mengalami penguatan 7,55% ke level 8.550, dan BBRI mengalami penguatan 2,43% ke level 3.790. Dari sisi top losers pemirsa, ada Koin mengalami pelemahan 2,5%, CDIA mengalami pelemahan 2,22%, Aman mengalami penurunan 4,31% dan Antam mengalami penurunan 3,24%. Sementara dari pergerakan sektoral pemirsa, transportasi dan logistik mengalami penguatan 2,06%, keuangan mengalami penguatan 1,18%. Sementara teknologi mengalami pelemahan 0,4% dan barang baku sama mengalami pelemahan di 0,16%.